kabar semua anak-anakku sekalian? Selamat kalian telah naik kelas 12 akuntansi dan semoga selalu sehat semua. Tidak lupa semangat belajar dalam kondisi COVID-19 itu. Nah, untuk pelajaran saya pada pelajaran baru ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya dari kelas 12, yaitu saya sampaikan KI dan KD-nya. Untuk KD 312 yaitu menganalisis peluang usaha, kemudian yang 412 kita akan membuat rencana usaha. Untuk selanjutnya, kalian harus mengetahui tujuan dari kegiatan pembelajaran, diantaranya yang pertama yaitu memahami tentang peluang usaha agar kalian nanti di dalam membuka usaha bisa paham dan betul apa yang dilakukan dalam usahanya biar lancar. Yang kedua yaitu mengenai sumber potensi peluang usaha dan Anda mengetahui sumber-sumber dari mana adanya potensi-potensi untuk pengembangan usaha nantinya. Yang ketiga yaitu pengembangan ide kreatif dan inovatif, karena di dalam wirausaha dituntut kreatif dan inovatif dari seorang wirausaha agar berbeda dengan pesaing lainnya. Kemudian yang terakhir memahami risiko usaha, karena di dalam usaha itu perlu ada suatu risiko dan kalian harus bisa mengatasi untuk hambatan atau kendala usaha tersebut. Peluang usaha sendiri itu dalam etimologi dari bahasa Inggris yaitu opportunity. Untuk pengertian lebih lanjut atau lebih jelasnya mengenai peluang usaha adalah kesempatan. Peluang itu sendiri artinya kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan keuntungan berupa uang atau kekayaan dengan melalui atau menjalankan usaha sebagai pemanfaatan dari sumber daya yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian selanjutnya adalah dari mana sumber potensi peluang usaha itu didapatkan? Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Sebagai seorang wirausaha harus bisa menciptakan produk baru dan berbeda atau unik. Karena apa? Biar menarik konsumen. Ya, dengan perbedaan itu konsumen bisa tertarik, ingin mencoba, akhirnya untuk membeli dan sebagai pelanggan yang tetap. Dan selanjutnya sumber potensi lainnya adalah mengamati pintu peluang usaha, pintu atau celah peluang usaha sesuai dengan target atau sasaran pangsa pasar yang diharapkan, sehingga nanti usahanya akan lebih menjadi besar. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Sebagai seorang wirausaha pastinya akan mengalami suatu risiko, yaitu dengan adanya kebangkrutan, kerugian, itu harus siap dan bisa mengatasinya juga. Bagaimana biar risiko itu nanti bisa tidak ada selanjutnya. Yang terakhir yaitu menaksir biaya awal atau modal. Dengan biaya awal atau modal itu bisa menyesuaikan atau kemampuan kita di dalam menjalankan usahanya yang baru. Kemudian sebagai seorang wirausaha itu harus mempunyai beberapa unsur agar sukses, seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Paul Carla, yaitu yang pertama adanya unsur work hard atau kerja keras. Seorang wirausaha harus bekerja keras, tidak boleh bermalas-malasan, karena kalau kita bermalas-malasan akan ketinggalan informasi dan akan kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang wirausaha. Yang kedua yaitu adanya work smart, cerdas. Berarti seorang wirausaha itu harus mempunyai ide-ide yang harus diwujudkan sehingga nanti produknya tidak menjemukan oleh konsumen dan akan menarik bagi konsumen lainnya. Kemudian yang ketiga, entusiasme atau antusias, maksudnya di dalam bahasa Indonesia itu kegairahan. Kegairahan atau di sini adalah semangat, ya, semangat untuk melakukan pekerjaan. Yang terakhir mengenai servis atau pelayanan dari seorang penjual agar pembeli itu akan mendapatkan kepuasan dari seorang penjual. Yang pertama untuk memulai dari
usaha orang saya, yaitu melihat peluang dari dirinya sendiri, yaitu melihat potensi yang dimiliki oleh diri seseorang. Karena potensi seseorang itu beda dengan orang lain yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dari potensi itu harus kalian gali sedikit demi sedikit, akhirnya nanti bisa menjadi lebih besar dan akan mendapatkan peluang yang diharapkan. Yang kedua, yaitu cari peluang usaha yang belum ada di daerah Anda, atau jika di daerahmu itu belum ada, carilah di daerah yang lain yang belum memang ada, dan kamu pastikan apakah di daerah kamu itu sudah ada belum peluang usaha itu. Nah, sehingga kamu bisa mendapatkan peluang usaha di daerahmu dari daerah yang telah kamu dapatkan itu. Kemudian yang ketiga, mencari peluang yang mengikuti zaman. Nah, di sini berarti produk atau usaha kamu harus mengikuti zaman, biar tidak ketinggalan zaman, sehingga pangsa pasar itu bisa menyesuaikan zaman, dan apa yang diminta selalu ada yang kamu tawarkan. Dan selanjutnya, merealisasikan usaha ide. Ya, seorang wirausaha itu menerapkan ide-idenya di dalam wirausaha, atau menciptakan apa yang menjadi impian, atau mewujudkan apa yang menjadi impiannya itu, ya, sehingga apa yang diharapkan itu nanti akan terlaksana sesuai yang diangan-angankan. Jadi tidak hanya sekedar berupa impian, tetapi harus diwujudkan. Kemudian melihat potensi dari orang lain. Maksudnya di sini adalah kalian harus mengetahui dari potensi orang lain itu, kalian ajar, ya, entah itu dari teman atau dari tetangga atau dari kerabat, untuk bekerja sama sebagai wirausaha dengan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, coba yang baru dan jangan meniru. Meniru itu memang hal yang mudah, tetapi tidak dibenarkan. Sebagai seorang wirausaha, kita tidak usah ikut-ikutan, karena dengan ikut-ikutan nanti jelas kita akan bersaing ketat. Dengan coba yang baru, hal yang baru, dengan produk yang unik, akan menjadi ketertarikan tersendiri oleh para konsumen, ingin mencoba, ingin membelinya. Seperti itu yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya. Yang terakhir, dari hobi yang digemari. Dari hobi yang digemari, yaitu hobi yang yang paling kalian sukai. Contohnya, bagaimana dari hobi bisa menjadi suatu usaha yang sukses. Contohnya, ya, bila kalian hobinya adalah menjahit, kemudian kamu kembangkan, yaitu dengan secara lebih bagus atau menjadi hal yang bisa dijual, yaitu menjadi seorang desainer, kemudian kalian membuka usaha konveksi baju, mungkin butik. Nah, itu akan menjadi seorang pengusaha yang lebih besar. Atau kamu hobinya menanam pohon hias, itu kamu dalami, kamu kembangkan, bisa dijual belikan, karena tanaman hias itu merupakan penghasilan yang sangat besar di saat-saat seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, kunci utama sebagai seorang usaha agar sukses, yaitu bagaimana cara memajukannya. Yang pertama, kalian harus berani untuk mencoba, ya, untuk mencoba. Jadi jangan takut-takut, jangan takut nanti bagaimana kalau tidak sukses, bagaimana kalau perlu tidak, tapi tetaplah dicoba. Yang kemudian mempunyai tekad, ya, hal-hal yang harus jelas, karena kreatif dan inovatif tadi, ya, jangan tidak monoton terus. Dan selanjutnya, niat dalam diri kalian untuk maju, ya. Jadi dengan niat yang maju, tidak takut untuk jatuh, kemudian tetap bangun terus. Itulah merupakan 3 kunci pokok dalam memajukan usahanya. Selanjutnya, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan mungkin merupakan awal dari kesuksesan. Di mana seorang pengusaha yang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan, selalu gagal, misalnya jatuh bangun, begitu terus akhirnya menjadi seorang wirausaha yang sukses. Mungkin juga kegagalan itu merupakan guru besar
bagi mereka sehingga mereka sangat berhati-hati dengan kegagalan tersebut. Demikian tadi merupakan penjelasan dari materi kami tentang peluang usaha. Untuk berikutnya kita tunggu dalam perjumpaan, yaitu mengenai video-video tentang pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.